Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Aulia, jurusan PAI semester 5 reguler 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil video pembelajaran yang telah saya buat, yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah pembelajaran Akidah Akhlak dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Taufik MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bergaul dalam Islam. Materi etika bergaul dalam Islam ini memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian etika bergaul. Yang kedua, macam-macam etika bergaul dan praktiknya. Yang ketiga, pentingnya etika bergaul. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep bahwasannya materi etika bergaul di sini mencakup beberapa inti. Yang pertama, etika bergaul kepada orang yang lebih tua, etika bergaul kepada teman sebaya, etika bergaul dengan anak yang lebih muda, dan yang terakhir adalah etika bergaul dengan lawan jenis. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian etika bergaul. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Al-Jurjani, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian, sedangkan bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi, yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia, sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Itulah pengertian dari etika bergaul. Dalam Islam, mengajarkan untuk mengusahakan etika bergaul yang baik, seperti etika berjalan. Islam mengajarkan kerendahan hati ketika berjalan dan menjawab sapaan dengan baik meski dari orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam etika bergaul dan praktiknya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwasannya etika bergaul ini ada beberapa inti. Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua, kemudian etika bergaul dengan teman sebaya, dan yang terakhir etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Nah, yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, berikut ini adalah 7 etika yang seharusnya dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Kemudian yang ketiga, tidak berjalan di depan orang tua. Yang keempat, mencari ridho kedua orang tua. Yang kelima, bersikap rendah hati kepada orang tua. Yang keenam, tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. Yang ketujuh, tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Dan yang terakhir adalah sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Nah, selanjutnya dalam Al-Quran kita diajarkan untuk seharusnya bertingkah laku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus sopan. Yang kedua, harus santun. Kemudian yang ketiga, menolak dengan halus perintah yang buruk. Yang keempat, menghormati dengan penuh kasih sayang.
dan yang kelima mendahulukan orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur. Sebelum berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan teman sebaya, kita sebaiknya memilih teman yang baik. Pemilihan teman ini bukan berarti memusuhi teman yang tak termasuk pada pilihan terbaik, melainkan tetap berteman kepada siapa saja, namun dengan prioritas yang berbeda. Bagaikan wanginya aroma bunga akan didapatkan bila berteman dengan penjual bunga dan tak mungkin dengan penjual daging. Nah, di sini menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara. Yang pertama, mengutamakan kepentingan teman dari dirinya, menutup aib teman, kemudian mendengarkan teman ketika berdiskusi. Yang selanjutnya, menghindari perdebatan yang tidak penting, memanggil dengan panggilan yang baik, memberikan nasihat yang baik, mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal, menyapa ketika bertemu, dan yang terakhir menyukai teman dengan tulus. Dalam Al-Quran juga kita diajarkan untuk seharusnya bertingkah laku. Yang pertama, harus tolong menolong, harus berkata baik, dan menjaga persaudaraan. Nah, kemudian etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah orang yang berumur lebih muda dari kita. Bisa anak, adik kandung, adik kelas, dan lain sebagainya. Sebagai seseorang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukannya dengan cara yang pertama, menyayangi orang yang lebih muda. Yang kedua, membimbing kepada arah yang baik. Yang ketiga, memberikan teladan yang baik. Yang keempat, memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Di dalam Al-Quran juga seharusnya kita diajarkan untuk bertingkah laku. Yang pertama, menasehati ke arah kebaikan. Yang kedua, menyayangi mereka dengan tulus. Nah, sedangkan segi gender, etika bergaul ini ada dua. Yang pertama, etika bergaul dengan sesama jenis. Dan yang kedua, etika bergaul dengan lawan jenis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beretika pada sesama maupun lawan jenis. Yang pertama, bersahabat karena Allah. Yang kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Pembahasan terakhir yaitu tentang pentingnya etika bergaul. Etika bergaul sangatlah penting dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam etika bergaul terdapat dalam salah satu dari unsur Islam, iman, dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Itu semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Salah satu buktinya adalah perihal yang digambarkan dalam Al-Quran. Selain itu juga, Islam melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam bergaul. Nah, kemudian etika bergaul ini penting karena jika manusia beretika yang benar, niscaya ia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan yang buruk dan keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Dari materi yang sudah saya jelaskan, saya dapat menarik kesimpulan bahwasannya etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjadi hubungan tingkah laku yang baik antar individu lainnya. Nah, kemudian ada 3 macam etika pergaulan dari sisi umur dan lawan bicara, yaitu kepada orang yang lebih tua, kepada teman sebaya, dan kepada orang yang lebih muda. Sedangkan dari sisi gender ada 2 macam, yaitu kepada sesama jenis dan kepada lawan jenis. Kemudian etika bergaul ini sangatlah penting karena merupakan wujud dari keyakinan beragama Islam, baik dari perintah untuk membina persaudaraan, menjauhi perkataan keji, dan menghindari permusuhan. Sekian dari saya, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.